Halo semuanya, kalian pernah nggak sih habis pakai sunscreen tapi ternyata sunscreennya itu gak gitu ngefek di kulit kalian? Sunscreennya itu gak bener-bener melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Jadi semacam sunscreennya tuh gak worth it gitu loh. Pernah nggak sih? Well, kalau pernah, jangan salahkan sunscreennya terlebih dahulu. Ada kemungkinan kalian melakukan beberapa kesalahan dalam memakai sunscreen yang akan aku sebutkan di video kali ini. Plus aku juga bakal rekomendasikan ke kalian suatu sunscreen yang bagus banget, yang bener-bener melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari dan cocok banget buat kalian yang skin barrier-nya itu lagi rusak. So, sebelum ke reviewnya, langsung aja berikut 8 kesalahan pemula dalam memakai sunscreen. Yang pertama, takaran pemakaian sunscreen yang tidak tepat. Pakai sunscreen itu gak boleh sedikit, apalagi pakainya itu tipis-tipis. Lebih baik kalian pakainya itu 2 jari dan 2 jari gendut loh ya. Aku ada beberapa kali lihat video di TikTok pakai sunscreennya itu 2 jari tapi 2 jari yang tipis kayak gini, bahkan ada yang lebih tipis dari ini. Well, kalau kayak gini ya menurut aku sunscreennya jadinya tuh percuma, gak gitu ngefek. Jadi kalau kalian mau pakai sunscreen, pakainya itu 2 jari yang gendut kayak gini. Hal ini supaya bisa melindungi wajah kalian itu dengan maksimal. Yang kedua, tidak pilih sunscreen yang broad spectrum. Nah, sinar UV kan ada sinar UVA dan juga sinar UVB. Sinar UVA itu yang biasanya membuat tanda-tanda penuaan seperti keriput, kerutan, noda hitam. Sedangkan sinar UVB itu yang biasanya buat wajah tuh lebih gelap dan juga terbakar. Jadi kalau dalam memilih sunscreen, pilih yang broad spectrum yang bisa melindungi dari kedua sinar UV ini, yaitu sinar UVA dan juga sinar UVB. Jangan pilih yang cuma melindungi satu aja loh ya, tapi harus keduanya. Nah, SPF itu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVB, dan PA itu untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA. Untuk SPF lebih baik kalian pakainya itu yang SPF minimal 30. Dan kalau PA kan ada banyak tuh plus-plusnya. Pilih yang plusnya itu minimal 2 kali atau 3 kali. Kalau buat aku lebih rekomen kalian pakainya itu yang 3 ke atas. Yang plusnya itu 3 kali, plus 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 atau plus 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 plus. Yang ketiga, tidak pakai sunscreen karena makeup atau moisturizer sudah ada SPF-nya. Kalian pernah kan ada day cream, moisturizer, atau bedak foundation yang ada kandungan SPF-nya? Aku sudah pernah ngebahas tentang hal ini, dan ternyata hal tersebut masih belum benar-benar melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Jadi meskipun day cream kalian atau bedak kalian tuh sudah ada kandungan SPF, tetap kalian harus pakai sunscreen. Karena ya, semisal bedak, fungsi utamanya itu untuk coverage, bukan untuk protect. Sama seperti moisturizer fungsi utamanya untuk memberikan kelembapan pada kulit, bukan untuk protect. Kesalahan yang keempat, tidak menunggu sunscreennya tuh sampai benar-benar menyerap. Kalau yang ini sebenarnya lebih ditujukan ke kalian yang pakai chemical sunscreen. Kalau kalian pakai sunscreen yang jenisnya itu chemical, kalian harus menunggu sekitar 15-30 menit sebelum kalian keluar. Tunggu sampai sunscreennya itu sudah benar-benar menyerap, baru deh habis itu kalian bisa keluar melakukan aktivitas. Yang kelima, tidak pakai sunscreen saat cuaca lagi mendung dan di dalam ruangan. Jadi meskipun cuaca di luar tuh lagi mendung, tetap kalian harus pakai sunscreen. Dan juga kalau di dalam ruangan, di rumah gitu, karena cahaya matahari itu kan masih bisa tetap masuk, jadi jangan lupa pakai sunscreen ya. Terus kak, kalau malam hari gimana? Kalau malam hari nggak perlu pakai sunscreen karena iya nggak ada matahari. Yang keenam, tidak reapply sunscreen. Pastikan kalian reapply sunscreen setidaknya itu 3 jam sekali. Yang ketujuh, wajah lagi berjerawat tidak pakai sunscreen. Meskipun wajah tuh lagi berjerawat, tetap kalian harus pakai sunscreen. Kalian bisa kok pilih sunscreen tuh yang like formula, yang ringan, gak berat, dan yang non-greasy, yang pokoknya itu juga gampang diaplikasikan. Yang kedelapan, tidak pakai sunscreen di leher. Gak cuma wajah saja yang butuh perlindungan dari sinar matahari, tapi leher kalian pun juga perlu. So, itu dia 8 kesalahan dalam memakai sunscreen. Next, aku mau rekom ke kalian suatu sunscreen yang bagus, yang ringan, dan yang benar-benar melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Dan itu dari Skintific 5 Times Ceramide Serum Sunscreen. Jadi ini tuh nggak cuma sunscreen aja, tapi ada serum, yaitu kandungan bahan aktif yang bisa mentreat kulit kalian, bisa sebagai treatment pokoknya. Sunscreen dari Skintific ini netonya tuh 30 ml, SPF-nya tuh 50 dan PA++++. Plusnya tuh ada 4 kali, jadi cukup tinggi untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA. Terus bentuknya tuh kayak gini, gampang banget dibawa kemana-mana, cocoklah buat traveling atau reapply sunscreen. Bentuk teksturnya tuh krim, cair kayak lotion gitu. Teksturnya tuh ringan,
ringan, gak berat di wajah, gampang banget diaplikasikan, gampang banget menyerap, gak ada baunya, gak ada bau yang spesifik gitu. Dan ini yang aku suka, sunscreen Skintific ini itu gak menimbulkan white cast, gak lengket di kulit, gak buat greasy, dan gak buat kusam. So kalau kalian pernah pakai sunscreen yang buat kusam, coba deh kalian bisa pakai sunscreen yang satu ini. Terus di packagingnya yang ini tuh ada tulisannya Broad Spectrum Protection. Jadi seperti yang aku sudah bilang tadi, ini sudah melindungi dari sinar UVA dan sinar UVB. Dan ini yang aku suka lagi, sunscreen ini tuh bisa melindungi kulit kalian dari blue light atau sinar biru, yang dimana blue light itu bisa mempercepat pemecahan kolagen dan juga elastin, sehingga ia bisa menyebabkan penuaan dini. Makanya itu juga nggak heran lah ya kalau orang yang terlalu sering berada di depan komputer, berada di depan layar HP, apalagi itu full day, wajah tuh bisa terlihat gak fresh, terlihat kusam, bahkan sometimes itu bisa terlihat kayak lebih tua gitu ya karena itu. Terus kalau di ingredientsnya, produk ini tuh ada kandungan hyaluronic acid yang dimana bagus untuk menghidrasi kulit, dan ada juga kandungan 5 times ceramides atau 5 tipe jenis ceramides. Nah ini tuh yang perlu kalian note, kalau ceramides itu bahan aktif yang bagus banget untuk memperkuat dan memperbaiki skin barrier. Hyaluronic acid pun juga begitu, sama bagus untuk skin barrier. So buat kalian yang skin barriernya tuh lagi rusak, wajah lagi dehidrasi, kulit lagi sensitifnya, dan kalian lagi cari sunscreen, aku rekomen kalian bisa pakai sunscreen ini. Terus kak, ini cocok untuk jenis kulit apa? Ini cocok buat semua jenis kulit ya, kulit kombinasi, kulit yang berminyak kayak aku gini, karena gak buat sticky, gak buat greasy banget, dan gak buat kusam. Buat kulit kalian yang kering, sensitif, atau kulit wajah kalian tuh acne prone, aku juga rekomen produk ini ke kalian. Belinya di mana? Link produknya aku taruh di description box ya. Sekian dulu videoku kali ini, I hope you enjoy this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton juga video-videoku yang lainnya ya. And see you!